Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pemrograman linier parametrik dengan dosen pengampu Ibu Intan Sari MPD. Dengan anggota kelompok kami yaitu Yarisma, Cutmisni, Rida Nurjannah, Safa Azura Jani, dan Dewi Sartika Sembiring. Selanjutnya pengertian pemrograman linier parametrik. Pemrograman linier parametrik merupakan model pengembangan analisis sensitivitas di mana koefisien input berubah secara simultan. Model ini mengembangkan pemecahan masalah di mana nilai koefisien input tidak diketahui dengan pasti, namun dapat dilakukan estimasi dalam interval tertentu sesuai dengan tingkat kepercayaan yang diharapkan. Dalam hal ini diuraikan manfaat pemrograman linier parametrik untuk menganalisis dampak fluktuasi koefisien fungsi objektif dan konstanta terhadap solusi optimal. Terbukti bahwa perubahan koefisien input dalam interval tertentu tidak mengubah solusi optimal yang telah diperoleh sebelumnya. Kemudian juga bertujuan untuk membahas suatu masalah program linier di mana konstantanya dapat berubah-ubah. Jika suatu konstanta pada masalah program linier dirubah, maka kita tidak perlu menghitung mulai dari awal lagi. Selanjutnya akan mengkaji sifat-sifat fungsi objektifnya akibat dari perubahan konstanta tersebut. Dalam pembahasan ini menentukan nilai kritis non-negatif yang memberikan solusi optimal untuk masalah program linier parametrik. Pencarian nilai kritis pada program linier parametrik dilakukan dengan metode versi matriks. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pembagian program linier parametrik. 1. Perubahan parametrik koefisien fungsi tujuan pada saat parametrik CJ diubah. Fungsi objektif asli minimum Z sama dengan sigma N, J sama dengan 1, CJ XJ berubah menjadi minimum Z theta, Z sama dengan sigma N, J sama dengan 1 dikali CJ tambah alpha J theta XJ dengan kendala yang tetap asli dan XJ lebih besar dari sama dengan J sama dengan 1, 2 sampai menuju N, di mana Z theta suatu modifikasi fungsi model program linier asli menjadi fungsi theta. Theta besarnya tingkat perubahan parameter yang diinginkan terjadi. Theta anggota real. XJ angka relatif perubahan parameter. XJ anggota Z. XJ CJ keuntungan setiap satuan variabel keputusan terhadap nilai Z. XJ variabel keputusan ke J. J jenis aktivitas yang menggunakan sumber atau fasilitas yang tersedia. J sama dengan 1, 2 sampai menuju N. 2. Perubahan parameter pada nilai kuantitas batasan pada saat nilai kuantitas kendala diubah. Nilai kuantitas kendala asli sigma N J sama dengan 1, AI J XJ sama dengan BI berubah menjadi sigma N J sama dengan 1, AI J XJ sama dengan BI tambah alpha I theta I sama dengan 1, 2 menuju M dengan fungsi tujuan tetap seperti pada masalah asli di mana AI banyaknya sumber ke I yang diperlukan untuk menghasilkan setiap unit aktivitas J. XJ variabel keputusan ke J. BI banyaknya sumber atau fasilitas ke I yang tersedia untuk dialokasikan pada setiap jenis aktivitas. Alpha I angka relatif perubahan parameter kuantitas kendala XI anggota Z. Theta besarnya tingkat perubahan parameter yang diinginkan terjadi. I jenis sumber atau fasilitas yang tersedia atau I sama dengan 1, 2 sampai menuju M. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur penyelesaian masalah program linier parametrik, di mana 1. Prosedur penyelesaian untuk perubahan kontinu parameter CJ. Yang A,
ubah masalah program linear parametrik ke dalam bentuk standar. Yang B, selesaikan masalah dengan θ sama dengan 0 oleh metode simplex. C, gunakan prosedur analisis sensitivitas pada kasus perubahan konstanta sisi kanan untuk memperkenalkan delta BI sama dengan XI θ. Yang D, naikkan atau turunkan θ hingga nilai tertentu sebelum kondisi layak dilanggar atau sebelum nilai ke kolom sisi kanan menjadi negatif. Yang E, gunakan variabel ini sebagai variabel basis yang masuk untuk iterasi model 2 simplex. Selanjutnya, sehingga solusi optimal baru ditemukan kembali ke langkah yang keempat. Selanjutnya 2, prosedur penyelesaian untuk perubahan kontinu parameter BI, di mana A, ubah masalah program linear parametrik ke dalam bentuk standar. B, selesaikan masalah dengan θ sama dengan 0 oleh metode simplex. Yang C, gunakan prosedur analisis sensitivitas pada kasus perubahan parameter koefisien fungsi tujuan untuk memperkenalkan delta CJ sama dengan XJ θ ke dalam fungsi tujuan. D, naikkan atau turunkan θ hingga nilai tertentu sebelum kondisi optimal dilanggar atau hingga variabel dan basis yang memiliki koefisien pada fungsi tujuan menjadi negatif. Yang E, gunakan variabel ini sebagai variabel basis yang masuk untuk iterasi metode simplex. Selanjutnya, sehingga solusi optimal baru ditemukan kembali ke langkah 4. Baik, untuk slide selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Contoh soal, diberikan model masalah program linear seperti berikut ini. Maksimum Z sama dengan 3x1 tambah 2x1 untuk 2x1 tambah 3x2 kurang dari atau sama dengan 6. 2x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 4. x1, x2 lebih dari 0, lebih besar sama dengan 0. Kita selidiki lagi bagaimana perubahan penyelesaian optimumnya jika ruas kanan diubah dalam arah D sama dengan -1, 1 pangkat T. Jadi B sama dengan 6, 4 pangkat T digantikan oleh B tambah θ D sama dengan 6, 4 tambah θ dikali -1, 1 menjadi 6 kurang θ 4 tambah θ dengan θ lebih besar dari 0. Dengan demikian model masalahnya adalah maksimum Z sama dengan 3x1 tambah 2x2 untuk 2x1 tambah 3x2 kurang dari sama dengan 6 kurang θ. 2x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 4 tambah θ. x1 x2 lebih dari atau sama dengan 0, lebih besar sama dengan 0. Menggunakan metode simplex untuk penyelesaian θ sama dengan 0. Selanjutnya kita perhatikan untuk θ lebih besar dari 0. B aksen sama dengan B-1, D sama dengan B aksen 1, B aksen 2 sama dengan 1/2 min 1/2 min 1/4 3/4 dikali -1, 1 sama dengan -1, 1. Jadi hanya x2 yang bernilai negatif. Selanjutnya kita hitung delta θ1 sebagai berikut. Untuk rumusnya, delta θ1 sama dengan B1 per min B aksen 1 sama dengan 1 per min dikali -1 sama dengan 1. Kita masukkan 1/2 min 1/2 min 1/4 3/4 dikali 6 dikurang θ 4 ditambah θ, hasilnya menjadi 1 kurang θ
3/2 tambah theta. Hasilnya menjadi X2 X1. Nilai fungsi objektifnya diberikan sebagai berikut. Z sama dengan 2, 3, 1 kurang theta, 3/2 tambah theta. Hasilnya menjadi 13/2 tambah theta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kita akan menggunakan tabel metode simplex untuk penyelesaian theta sama dengan 1. Titik optimum X sama dengan 5/2,0. Lalu kita hitung dahulu B aksen sama dengan B pangkat min 1D sama dengan B1 aksen, B2 aksen sama dengan 1/2, 0, min 1, 1 dikali min 1, 1 sama dengan min 1/2, 2. Kita hitung selanjutnya. Delta theta 1 sama dengan B dikurang 5/2 per min B aksen 1 dikurang min 1/2 sama dengan 5. Dalam hal ini, XB sama dengan B pangkat min 1, 5 dikurang delta theta, 5 ditambah delta theta sama dengan 1/2, 0, min 1, 1 dikali 5 dikurang delta theta, 5 ditambah delta theta sama dengan 5/2 dikurang delta theta, 2 delta theta sama dengan X1 X4. Fungsi objektifnya diberikan sebagai Z sama dengan 3, 0, 5/2 dikurang delta theta per 2, 2 delta theta sama dengan 15/2 dikurang 3 delta theta per 2. Kesimpulannya, kisaran theta 0 lebih kecil atau sama dengan theta lebih kecil sama dengan 1. Basis optimumnya X1 sama dengan 3/2 ditambah 0, X2 sama dengan 1 dikurang theta. Fungsi objektifnya 13/2 ditambah 0. Selanjutnya kisaran theta 1 lebih kecil dari theta lebih kecil dari 6. X1 sama dengan 3 dikurang delta theta per 2. X4 sama dengan min 2 ditambah 2 theta. Fungsi objektifnya 9 dikurang 3 delta theta per 2. Selanjutnya kisaran theta lebih besar dari 6. Basis optimum dan fungsi objektifnya tidak ditemukan atau tidak layak. Untuk theta sama dengan 1/2, titik optimumnya adalah X sama dengan 2,1/2 dengan Z sama dengan 15/2. Untuk theta sama dengan 2, titik optimumnya berubah menjadi X sama dengan 2,0 dengan Z sama dengan 6. Untuk theta sama dengan 10, ini tidak mempunyai penyelesaian yang layak. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.